Gue bingung sama nih sepatu. Salah ngasih harga atau salah implementasi teknologinya atau gimana sih? Cuma colorway-nya doang yang asik, sisanya kagak ada asik-asiknya. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Fatty Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Converse All-Star BB Jet. Kalau di awal video tadi gue bilang cuma colorway-nya doang yang asik, sisanya nggak ada asik-asiknya. Sebenarnya gue baru ingat ada satu lagi yang asik, yaitu traction-nya. Kita mulai dari traction deh ya. Jadi traction-nya ini mungkin merupakan satu-satunya nilai plus di samping colorway-nya. Jadi traction-nya ini benar-benar menggigit dengan sangat baik di permukaan indoor maupun outdoor. Gue pun kaget sama kinerja traction-nya karena waktu pertama kali lihat kayaknya tuh pola traksinya kan aneh gitu ya, kayak kotak-kotak terus rapet-rapet, tidak menjanjikan. Biasanya pola traksi yang aneh-aneh gini tuh tidak bekerja dengan baik, tapi ternyata di sepatu ini bekerja dengan baik. Gokil di lapangan indoor maupun outdoor. Bahkan di lapangan outdoor pun juga gue nggak pernah wipe off sama sekali. Meskipun traction patternnya ini banyak yang dempet-dempet, jadi gampang ketempelan kerikil gitu, kemasukan kerikil atau kemasukan kotoran. Tapi tetap sih nggak perlu di wipe off, tractionnya tetap bekerja dengan baik. Dan ternyata pola traction yang acak ini nih, yang garisnya kemana-mana, sanggup untuk mengcover semua pergerakan dan manuver gue. Durability-nya so far so good. Memang ada beberapa pola traction yang garisnya lebih tipis-tipis gitu, itu kalau gue dorong-dorong memang jadi agak lunak sih. Tapi ada pola traction juga yang garisnya lebih tebel-tebel, itu kalau gue dorong-dorong masih cukup keras. Dan setelah 6 kali pemakaian indoor dan outdoor, ini tidak terlihat pola tractionnya ada yang botak atau ada yang terkikis gitu, semuanya masih dalam kondisi yang prima. Kemudian bahan rubber outsole-nya ini termasuk yang tidak squeaky. Heel to toe transition-nya sangat amat tidak smooth, padahal sebenarnya kalau kita lihat dari bentuknya, dari heel-nya yang udah rounded banget, terus bagian toe-nya juga cukup rounded, harusnya smooth sih kalau ngelihat bentuknya ya. Tapi entah kenapa bagian tengahnya ini sepertinya ini shank plate-nya tuh terlalu keras dan terlalu panjang atau terlalu lebar gitu. Jadi tuh bagian tengah kaki kita benar-benar nggak bisa ditekuk gitu. Ini aja setelah 6 kali penggunaan tuh masih susah banget nekuknya. Parah banget. Jadinya heel to toe transition-nya berasa kaku banget. Gue pribadi sangat amat butuh effort buat main cepet pakai sepatu ini. Kayak maksain banget gitu kalau mau main cepet. Dengan heel to toe transition kaku ini sih, menurut gue sepatu ini lebih cocok buat tipe-tipe pemain yang spot up shooter, catch and shoot gitu, dan tidak terlalu banyak lari-larian cepet, fast breakan gitu. Jadi yang lebih larinya nyantai gitu, mungkin lebih banyak main di underring, di bawah ring gitu. Beralih ke cushion, meskipun ada 2 zoom unit di sepatu ini, di bagian forefoot maupun di bagian heel, tapi cushioningnya sama sekali tidak berasa apa-apa, nggak berasa empuk, nggak berasa bouncy, keras gila. Rasanya sih hal ini dikarenakan strobel boardnya terlalu keras. Jadi di bawah kaki kita itu kan ada insole, terus di bawah insole-nya itu strobel board. Nah, gue ngerasain tuh strobel boardnya keras banget, udah kayak papan. Dan jangan-jangan makin diperparah lagi karena adanya shank plate ini yang tadi mengganggu heel to toe transition juga. Jadi ini sepatu kaku banget dan keras banget. Nah, kalau abas kalian ngeliatin timeline review gue, harusnya tuh yang di performance review ya, Converse All-Star BB Jet ini dulu, baru Boler Bro BB Pro 1. Tapi kenapa gue skip, gue malah performance review Boler Bro BB Pro 1 dulu, karena gue pengen tahu gitu, ini sepatu bisa break in nggak sih, butuh waktu berapa lama untuk buat break in sampai berasa cushioningnya enak, mungkin strobel boardnya jadi sedikit melunak gitu. Makanya gue pakai lebih panjang, gue sampai pakai 6 kali, jadi 3 kali indoor, 3 kali outdoor, dan sampai penggunaan ke-6 itu baru mulai agak sedikit melunak lah strobel boardnya, sedikit banget. Jadi nih sepatu impact protectionnya tuh jadi nggak dapet. Setiap kali gue pakai sepatu ini, lutut sama tumit gue itu nyut-nyutan. Parah banget loh, padahal ada 2 zoom unit yang harusnya itu enak kalau implementasinya bagus.
Dan saking kerasnya stroble boardnya kayak papan gitu, di awal-awal penggunaan itu telapak kaki gue sampai berasa kram kalau habis pakai sepatu ini. Udah gitu court feel-nya juga nggak dapet, jadi kayak mau buat main cepet, mau buat main gocek-gocek ini kurang cocok sih. Ya seperti yang gue bilang tadi, kayaknya sepatu ini memang lebih cocok untuk tipikal pemain yang spot up shooter, yang larinya lebih santai-santai, nggak butuh cepet-cepet, nggak butuh gocek-gocek juga. Kemudian berlanjut ke material, ini materialnya juga aneh. Padahal ini pakai bahan mesh tapi kurang breathable menurut gue. Gue pakai 2 jam aja tuh udah, sejam terakhir itu udah berasa kakinya keringetan gitu, udah agak kepanasan. Apa mungkin disebabkan karena banyaknya sablonan-sablonan gitu ya, terus ada banyak fuse overlay juga, jadinya berasa anget aja gitu, cepet anget nih sepatu. Terus ini bahan meshnya tuh mungkin sebenarnya zero break in time ya, tapi karena saking kakunya bagian bawah sepatu ini, jadi feelsnya sepatu ini aneh banget abas kalian. Pertama kali abas kalian pakai tuh, abas kalian bakalan langsung ngerasain bahwa bagian bawah sepatu ini, baik itu midsole maupun outsole, itu berat banget. Jadi kayak ada pemberat gitu di bawah telapak kaki kita, itu aneh banget deh feelsnya. Nah mungkin karena feelsnya yang kayak gitu, jadinya gue berasa kayak material uppernya ini nggak zero break in time kali ya. Tapi ya harusnya sih dengan material kayak gini nggak butuh waktu break in yang lama sih. Yang butuh waktu break in yang lama tuh justru bagian bawahnya ini. Jadi meskipun material uppernya ini pakai bahan mesh, ya tidak berasa lentur sepatu ini, berasa kaku aja tetap. Sisanya kayak material tali ini aman-aman aja, cukup ikat 1 kali, nggak gampang lepas. Terus juga padding lidah itu juga cukup tebel, sehingga ketika ngencengin ikatan tali sepatu itu nggak berasa mengganjal di pergelangan kaki. Dan padded collarnya juga tidak tebal tapi padat, cukup untuk menjaga supaya nggak heel slip dan memberikan kenyamanan di sekitaran pergelangan kaki. Tapi ya overall buat sepatu dengan harga 2 juta loh ini, sama sekali tidak berasa istimewa-istimewanya sih ini materialnya. Next untuk fitnya ini juga kacau banget fitnya. Gue ambil true to size, gue samain sama sizing Nike gue 43. Di sepatu ini pun juga gue ngambil 43, dan yang berasa paling parah itu adalah bagian toe-nya. Bagian toe-nya itu bubbly banget. Gue juga bingung ya, ini kenapa dibikin shape-nya bagian toe-nya tuh kayak gede banget gitu loh. Aneh banget, ini kaki siapa sih yang segede gini di bagian toe-nya. Jadi ini bagian depan kaki gue udah bergerak bebas ini di dalam sepatunya. Ini ruangannya gede banget di bagian toe. Dan kalau gue akalin pakai double socks itu rasanya bakalan jadi lebih aneh lagi. Jadi bagian depannya paling cuma berasa ruangannya berkurang sedikit, tapi kemudian bagian samping kanan kirinya jadi sempit banget, jadi sesek banget. Jadi double socks pun juga bukan cara buat ngakalin space di bagian toe-nya ini. Kayaknya bakalan lebih enak kalau gue downsize setengah ukuran. Nah, buat yang kaki lebar, mungkin cocok kali pakai sepatu ini. Nggak perlu upsize sama sekali. Kemudian untuk lockdown-nya jujur agak sulit buat gue menilai lockdown-nya, karena masalah tadi yang di bagian toe udah terlalu banyak sisa ruangan. Jadinya gue cuma bisa ngencengin tali sepatunya sekenceng-kencengnya gitu kan, dan tetap nggak berasa enak lockdownnya karena tadi bagian toe-nya itu luas banget gitu. Jadi sangat membingungkan apakah lockdownnya enak atau enggak juga gue jadi nggak bisa menilai. Tapi yang jelas ada satu hal yang gue notice tadinya ketika sepatu ini pertama datang itu kan lacing yang paling atas itu dikaitkan ke kabel nilon. Nah, gue tuh berasanya kurang ngelok gitu di bagian pergelangan kaki. Jadinya gue pindahin lacingnya ke punch hole yang ada di bawah kabel nilonnya, dan ternyata jadi lebih enak, jadi lebih ngunci pergelangan kaki. Jadi mungkin abas kalian boleh coba tuh buat pindahin lacingnya ke punch hole yang paling atas. Menurut gue sih lebih enak ya buat ngelok sekitaran pergelangan kakinya. Terakhir untuk supportnya, nah ini merupakan tambahan nilai plus satu lagi di sepatu ini, karena supportnya sama sekali nggak ada masalah menurut gua. Ya iyalah ya, abas kalian bisa lihat ini fuse overlay-nya juga banyak banget. Material uppernya juga menurut gua cukup tebal, jadi nggak terlalu tipis bahan mesh-nya.
sehingga ngasih support yang sangat amat baik. Kayak support bagian depan ini udah ada overlap outsole, terus ditambah fuse overlay yang banyak banget, terus tebel-tebel juga. Jadinya ketika ngerem dengan kaki depan itu benar-benar ke support. Kemudian pengereman dengan kaki samping atau lateral movement itu juga ada fuse overlay, ditambah lagi setengah ke belakang itu pakai bahan synthetic leather, jadi kejaga banget. Terus juga ada pita nilon juga kan yang dihubungkan ke lacing system, ini juga gue yakin sangat amat nge-support bagian samping. Untuk support bagian heel juga ini gue yakin TPU heel counternya Nike lah ya, jadi udah aman banget. Meskipun ini semi-semi low-cut ya, tapi gue berasa ankle gue kejaga-jaga aja sih. Dan terakhir base-nya sepatu ini juga sangat lebar, jadi ketika gue jump shoot gitu mendaratnya juga lebih stabil. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Converse All Star BB Jet ini. Dengan retail price 2 juta, menurut gue nih sepatu overpriced parah sih. Kalau harganya setengah masih oke deh. Tapi kalau 2 juta gue nggak ngerti lagi sih ini apa yang dipikirkan oleh Nike dengan brand Converse. Kenapa mereka bikin produk yang kayak begini ancur lah ya bisa dibilang, tapi terus dihargain mahal banget. Apa sengaja biar nggak laku apa gimana sih? Tapi buat abas kalian yang mungkin tetap tertarik untuk kop sepatu ini, mungkin karena colorway-nya yang keren, mungkin juga nanti bakalan diskon gede-gedean. Menurut gue sih ini bakalan diskon parah banget nantinya, karena ini pasti stoknya banjir deh, nggak bakal laku. Ini underrated banget dan menurut gue emang nggak enak aja gitu, jadi nggak bakal ada orang yang mau beli dengan harga retail atau dengan harga diskon yang kecil. Kalau abas kalian pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Abas kalian bisa klik link tersebut dan akan langsung diarahkan ke websitenya NCR Sports. Jangan lupa masukin kode voucher asupan basket pada saat akan check out supaya abas kalian dapat promo free ongkir up to Rp50.000. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus supaya gue makin semangat bikin konten-konten basket selanjutnya dengan subscribe YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.